saya benuming atau diutus ke provinsi Nederland, Belgia. Saya itu diutus untuk bermisi di Eropa Tengah, meliputi Austria, kemudian Swiss, Prancis, dan Kroasia. Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar setia dan penonton setia channel Seminari Tinggi SPD Surya Wacana Malang, kembali lagi bersama kami dalam program Ngopi. Nah, tanggal 29 kemarin, sungguh berbahagia Gereja Universal, Gereja Katolik, dan juga secara khusus kami Serikat Sabda Allah karena menahbiskan 4 konfrater kami imam baru ditahbiskan oleh Monsinyur Henrikus Widiarto, Uskup-Uskupan Malang. Nah, pada program ngopi kita, acara ngopi kita pada hari ini, kita akan berbincang-bincang bersama dengan 2 narasumber, yaitu Romo Paulus Sujianto, SPD, dan juga Romo Kristoforus Alfrianto, biasa dipanggil Romo Alto. Nah, mereka ini akan mewakili 4 orang, dua mereka ini akan mewakili keempat konfrater kami yang ditahbiskan tanggal 29 kemarin. Karena 2 orang lagi langsung kembali ke tempat masing-masing. Karena konfrater kami yang 2 itu akan mengadakan misa perdananya di kampung masing-masing. Halo Romo. Halo. Nah, kita akan bincang-bincang sedikit nih Romo tentang Nah, kemarin kan waktu tanggal 29, tuh Romo ini ditahbiskan dalam situasi pandemi. Iya. Nah, bagaimana kira-kira perasaan Romo, kesan Romo, karena secara khusus Romo Alto juga nih, orang tuanya nggak datang ya, tanggal 29 kemarin. Nah, gimana kesan Romo, perasaan Romo ditahbiskan di tengah situasi pandemi? Dimulai dari Romo Alto kali ya? Iya. Ya baik, kalau ditanya soal kesan sebenarnya kurang lebih ya mirip-mirip seperti tahbisan-tahbisan sebelumnya, karena tahbisan itu saya melihat sebagai sebuah anugerah juga rahmat ya, ini berkat gitu dari Tuhan. Nah, soal momennya itu pada saat pandemi atau bukan pandemi, menurut saya itu second lah, kedua itu. Ya, kita nggak bisa minta Tuhan ayo dong jangan pandemi, nggak bisa. Karena situasi dunia kan yang mengalami pandemi itu yang menerima tahbisan imam selama masa pandemi ini kan sudah puluhan Romo di seluruh dunia, dan kami termasuk salah satu dari mereka. Saya rasa ini pasti ada hikmah di balik ini. Itu. Jadi sekalipun pandemi tetap anugerah Tuhan ini ya. Ya, tahbisan ini tetap anugerah bagi kita semua. Romo Paul. Ya, kalau bagi saya sama ya, bahwa tahbisan imamat yang kami terima itu merupakan kurnia rahmat Tuhan semata-mata ya. Dan saya merasa bahwa kami ditahbiskan masa pandemi ini, saya merasa bahwa rahmat Tuhan luar biasa, meskipun situasi dunia yang ya bisa dikatakan sakit ya, serba susah dan sulit, tetapi rahmat Tuhan yang begitu besar itu masih bekerja dalam dunia ini yang seperti ini. Jadi Tuhan, rahmat Tuhan itu tetap bekerja meskipun masa yang sulit seperti ini. Berarti pandemi itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk menerima rahmat Tuhan. Secara khusus bagi Romo yang telah ditahbiskan tanggal 29 kemarin kira-kira gitu ya. Lalu nih Romo, berkaitan dengan moto tahbisan. Tadi kan sudah Romo Alto yang pertama. Nah, sekarang Romo Paul. Moto tahbisannya ini apa sih Romo? Dan kenapa milih moto tahbisan ini? Ya, sebenarnya
bukan hanya moto tapisan ya. Moto ini saya sejak seminari menengah saya sudah memegang moto ini, moto panggilan ya, moto panggilan dan sekaligus moto tapisan. Saya itu ambil dari Galatia 2:20a, yaitu aku hidup bukan lagi aku yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam sekali. Ya. Dalam sekali. Ya memang saya belum bisa seperti Santo Paulus ya, Rasul Paulus yang sudah bisa betul-betul memberikan diri sepenuhnya bahwa dia menjiwai Kristus dan lain sebagainya. Tapi saya belajar untuk menyerahkan diri sepenuhnya, belajar memberikan diri supaya Kristus betul-betul berkarya lewat tangan saya, supaya tangan saya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya seperti itu. Memang Romo Paulus ini kalau di seminari itu memang seperti Kristus yang nyata bagi kami ya. Apalagi setelah diakon kemarin buat pelayanan itu Romo Paulus memang benar-benar terinspirasi mungkin ya karena moto tabisan ini, jadi benar-benar bisa menghadirkan Kristus bagi kami frater-frater ini gitu ya. Harap bukan Kristus yang lain ya. Kristus Yesus Kristus tentunya ya. Romo Alto. Ya kalau moto tabisan saya itu diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Itu kalimat pertamanya itu adalah kamulah sahabatku, kamu adalah sahabatku. Gitu. Saya tertarik dengan moto ini dan juga hasil refleksi saya juga bahwa kita semua ini kan dipanggil untuk menjadi sahabat gitu. Dan seperti yang dikatakan Pels Svensson sebelumnya bahwa dunia sedang menderita. Saya rasa bukan hanya saat pandemi saja, tapi jauh sebelum pandemi, ya dunia sudah mengalami penderitaan yang diciptakan oleh mungkin manusia, oleh manusia dengan alam dan lain sebagainya. Nah, saya rasa menjadi seorang imam itu adalah kesempatan saya untuk menjadi sahabat bagi sesama, juga yang terpenting adalah menjadi bersahabat dengan Allah itu sendiri yang memanggil. Sekali bersahabat dengan sesama dan juga bersahabat dengan Allah sendiri, karena sumber sahabat yang sejati ya memang Allah ya. Allah ya, kita bisa bersahabat itu semata-mata karena rahmat Allah juga. Oke nih Romo, nah Romo kan sudah ditabiskan tanggal 29 kemarin. Nah untuk tugas selanjutnya atau program selanjutnya setelah dari seminari ini nanti mau kemana dan apa yang akan dilakukan selanjutnya, pelayanan sebagai Romo nanti gimana kira-kira? Ya, program kami berdua sebenarnya kurang lebih mirip-mirip lah. Setelah tabisan, liburan, lalu setelah liburan kami ada orientasi misi, setelah orientasi misi ada asistensi, lalu belajar bahasa, setelah belajar bahasa baru kami fokus untuk ke tempat misi kami masing-masing. Itu. Tempat misinya nih Romo, tempat misinya Romo Alto kemana nih? Kemana? Ya, kalau saya di Benoeming atau diutus ke provinsi Nederland, Belgia. Oh, di Eropa ya? Di Eropa. Jauh banget ya? Ya. Kira-kira karya di sana itu Romo, karena kan di Eropa itu katanya banyak gereja yang sudah tutup. Terus kira-kira karya Romo di sana nanti apa? Ya memang isu yang paling hangat di Eropa itu adalah imigran. Imigran ya. Kebetulan minggu lalu Pater Budi Kleden, jenderal kami, pimpinan umum SVD, juga mengamini hal tersebut berkenaan dengan gereja Eropa. Nah, memang provinsi Belanda kalau saya baca dari gambaran umum provinsi Belanda menaruh perhatian itu pada imigran, lalu terhadap kepada rumah sakit jompo gitu. Ya nanti mungkin kurang lebih berkarya ya di sana lah dari gambaran gitu. Pelayanan karitas ya, sosial ya, sosial di sana ya. Ya. Romo Paul sendiri kan nanti setelah dari sini liburan dulu ke rumah, terus nanti ada asistensi, ada kursus bahasa. Nah, akan
berangkat misi kemana nih Romo? Ya, kalau saya itu diutus untuk bermisi di Eropa Tengah. Eropa Tengah itu meliputi Austria, kemudian Swiss, ya, kemudian Prancis dan Kroasia. Ya, Austria, Swiss, Prancis, Kroasia. Ya, Ini bahasanya berbeda-beda. beda-beda ya Romo ya. Ya. Kira-kira nih Romo, karya nanti di sana apa nih? Ya, di sana kurang lebih karya selain di rumah-rumah ya, rumah-rumah di komunitas juga karyanya kita di sana kebanyakan karya sosial kepada kaum-kaum gipsi. Oh, Ya, kurang lebih. ya, Oh, suku-suku kaum gipsi yang ya. terlantar di pinggir jalan mereka dan lain sebagainya, itu lebih pada karya-karya sosial seperti itu. Oh, kurang lebih sama ya. Karena memang situasi Eropa saat ini kalau pelayanan pastoral mungkin kurang ya, lebih pada karya sosial ya. Ya. Oh iya. Nah, Romo harus belajar 4 bahasa nih. Swiss bagaimana nih? Bahasa di Swiss bahasa apa ya? Swiss, Austria sepertinya bahasanya sama loh. Iya, Prancis beda sendiri dan Kroasia beda sendiri. Iya. Romo sudah belajar bahasa ini kira-kira keempat bahasa ini? Ya, karena kemarin Pater Provinsial di sana menghubungi saya supaya lebih dahulu belajar bahasa Jerman. Oh, Jerman. Ya, karena nanti katanya karena pusatnya itu Eropa Tengah itu di Austria. Austria itu menggunakan bahasa Jerman. Maka saya suruh belajar bahasa Jerman sebelum sampai di sana, nanti tujuannya ke Austria dulu. Oh, berarti sudah dipelajari sedikit-sedikit ya, Ya. Romo ya, bahasa Jerman. Oke Romo, luar biasa kedua Romo kita ini akan diutus ke Eropa ya. Semoga misinya sukses ya Romo ya. Terima kasih, amin. Allah berkarya dan juga membantu rahmat yang dibutuhkan dalam pelayanan dan dalam karya misi dapat diberikan oleh Allah dan misinya dapat berjalan dengan baik. Nah Romo, pesannya kira-kira bagi kaum muda, bagi umat kita nih, umat Katolik, khususnya juga bisa pada para frater nih, pesannya kira-kira bagi kami lah, bagi gereja di tengah situasi yang sekarang ini, di tengah situasi gereja yang sedang sulit itu, kira-kira apa? Pertama, pesan saya itu ya, sekarang masa yang sulit, COVID sangat menghancurkan dunia, tetapi jangan pernah takut, jangan pernah merasa kecewa, dan jangan merasa bahwa diri kita sudah hancur. Rahmat Tuhan, karya Tuhan akan terus bekerja meskipun situasi seperti saat ini. Kemudian juga bahwa kita dalam hal sekecil apapun berbuat baik dengan panggilan kita masing-masing. Itulah panggilan kita menjadi seorang Kristiani maupun kita sebagai seorang biarawan-biarawati. Yang ketiga, bahwa jangan menyerah dalam situasi sulit ini. Kita percaya dan yakin bahwa pada saatnya penderitaan ini akan berakhir, bahwa penderitaan kita pasti akan ada waktunya menjadi kegembiraan dan sukacita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih. Nah, dari Romo Alto nih, sekarang kita dengar pesannya buat kita semua. Ya, tadi karena diminta untuk memberi pesan pada anak muda, maka sedikit promosi ya. Saya selalu punya bayangan atau imajinasi liar begitu ya, berkenaan dengan misionaris. Jadi kalau misalkan dalam dunia militer itu ada yang namanya tentara khusus. Oh iya. Ya, pasukan khusus. Misionaris itu pasukan khususnya gereja. Itu artinya dia selalu membuka lahan, berjalan lebih awal, mewartakan sabda di mana sabda itu belum pernah diwartakan, dan yang terpenting ya, kalau Anda tertarik untuk menjadi seorang misionaris, bergabunglah bersama Serikat Sabda Allah. Begitu ya? Ya, bergabung dengan Serikat Sabda Allah, bergabung dengan kami. Iya, jika Anda ingin jalan-jalan ke Eropa, bergabung dengan kami. Jika Anda ingin pergi ke seluruh dunia deh, karena kami ada di 5 benua ya, Kamu ya? Kita ada di 5 benua.
Kecuali di Antartika kan nggak ada. Nggak ada. Oke, baik, terima kasih Romo untuk Terima kasih sharing-sharingnya. sudah Terima kasih. diundang dalam acara ngopi. Terima kasih. Nah, sebenarnya kami memiliki ada 2 Romo lagi, yaitu Romo Christoforus Tepri dan satu lagi Romo Nicholas Gerardus Dimas, tapi beliau beralangan. Nah, diwakili saja ya Romo. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Romo. Semoga Sama-sama. karya-karyanya tetap diberkati Tuhan, semoga lancar semua karya misi, segala urusan nanti. Amin. Urusan visa ya Romo ya. Urusan visa dan lain-lain semoga bisa lancar. Dan semoga ya kita berharap dalam situasi sulit ini, dalam pandemi ini, kita berharap supaya semua orang tetap berpengharapan kepada Tuhan, tidak menyerah. Dan juga ingat stay safe, ingat pakai masker dan social distancing. Thank you.